Halo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dan baik-baik saja. Dalam masa pandemi seperti ini, tentunya kita berharap supaya virus corona dapat segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali, belajar bersama dan melayani Tuhan. Oke, hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut komuni pertama dengan belajar. Apa yang ingin kita renungkan pada hari ini? Hari ini kita ingin merenungkan dengan tema Yesus memanggil kita untuk mengikuti dan bersatu dengannya. Apa sih yang diharapkan dari kita ketika kita mempersiapkan komuni pertama? Kita diharapkan untuk semakin mengenal Yesus, sehingga kita tidak lagi bingung ketika Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Adik-adik, teman-teman yang terkasih, sekarang marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita dapat mengenali suara Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak henti-hentinya memberikan banyak karunia kepada kami. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memperbolehkan kami untuk belajar sehingga kami dapat semakin mengenal Putra-Mu. Kami berdoa untuk dunia ini supaya dunia ini dapat siap dan dapat semakin terbuka pada rahmat-Mu, sehingga dengan cara apapun juga kami dapat mengikuti Engkau dan semakin bersatu dengan Putra-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan sahabat seperjalanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran kita bernyanyi dulu yuk supaya kita semangat. Oke? Ya. Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua ikut dari rumah ya.
Teman-teman yang terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Teman-teman bisa buka ya di rumah. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala-jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sebelum kita memulai permenungan kita, Frater ada sebuah video yang baik untuk kita tonton, supaya kita nggak bosan. Oke? Saksikan videonya. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasa di mana-mana, dan banyak orang mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan." Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata,
Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo, kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Oke teman-teman, tadi kita sudah berdoa, bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, dan menonton film singkat bersama. Sekarang mari kita memulai permenungan kita ya hari ini. Ada yang masih ingat gak tadi Frater di awal menyebutkan tema pembelajaran kita pada hari ini? Tema pelajaran kita hari ini apa ya? Ayo, ada yang masih ingat apa enggak? Ingat ya, tema kita pada hari ini adalah Yesus memanggil kita supaya kita mengikutinya dan bersatu dengannya. Teman-teman yang terkasih, ada 3 hal yang ingin Frater bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah Yesus mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tadi kita sudah mendengar bahwa Yesus mengajak Petrus ke tengah danau supaya bisa mendapatkan ikan yang banyak. Yesus dalam usahanya mengajak Petrus ke tengah danau. Petrus, ayo yuk ke tengah danau, kita menjala ikan. Tapi Petrus menjawab apa? Tuhan, sudah dari semalam saya mancing, saya menjala, tapi nggak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang memintanya, aku pun akan berangkat juga. Teman-teman, demikian seperti Yesus yang mengajak Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam supaya dapat menghasilkan ikan yang banyak. Yesus pun juga mengajak kita untuk pergi ke tempat yang dalam. Ke tempat apa? Yaitu ke kedalaman rohani. Frater, contohnya apa ya? Oke, contohnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti pernah mengalami begitu banyak kegiatan. Ada banyak kegiatan yang kita alami dalam satu hari. Dari pagi ada sekolah, ada ekskul, kursus ini, kursus itu. Bahkan kita ada waktu bermain bersama teman, main game online, nonton TV, ngobrol bersama keluarga, sehingga satu hari tampaknya penuh semuanya. Bahkan kayak nggak ada waktu yang tersisa untuk kita berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Nah teman-teman, yang Frater maksudkan sebagai kedalaman rohani adalah kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyediakan waktu supaya kita dapat berdoa di tempat yang hening dan mendengarkan sabda Tuhan. Walaupun begitu banyak kegiatan yang menghiasi hidup kita, kita perlu
menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya hati kita yang kosong diisi dengan hal-hal rohani yang menghibur kita, sehingga kita tidak mudah jenuh dalam menjalani kegiatan kita. Kita perlu menyadari bahwa setiap kegiatan kita itu adalah bagian dari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi apabila kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kegiatan-kegiatan itu justru membuat kita jenuh, lelah, dan bahkan justru membuat kita merasa kosong. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua ya. Yang ingin Frater bagikan kepada teman-teman adalah Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, Yesus mengajak Petrus ke tengah danau. Dan ketika Petrus melihat keajaiban yang dilakukan Yesus dengan banyaknya ikan yang ditangkap, Petrus tersungkur dan mengatakan, ada di ayat 8 teman-teman, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Teman-teman, Yesus mengajak Petrus untuk menjadi muridnya bukan karena Petrus itu memiliki banyak kehebatan, tetapi justru Yesus melihat kerendahan hati Petrus ketika Petrus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang belum layak untuk mengikuti Tuhan. Tetapi jelas bahwa Yesus menginginkan Petrus supaya Petrus menjadi muridnya, sehingga dalam proses pemuritan Petrus dapat diperbaharui dan dapat menjadi murid yang baik. Di tempat yang dalam, Yesus mengajak Petrus untuk mengikutinya dan menjadikan Petrus sebagai sahabat seperjalanan Yesus. Demikian pula dengan kita. Ketika kita sedang hening berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan memanggil dan menyentuh hati kita untuk mengikutinya sebagai sahabat seperjalanan dan murid. Mari kita bayangkan bersama-sama ketika Yesus memanggil dan menyebut nama kita. Misalnya, Frater Kevin, ayo ikut aku. Sambil merangkul kita, Yesus memanggil nama kita dan mengajak kita untuk mengikutinya. Teman-teman yang terkasih, bagaimana dengan jawaban kita ketika Yesus memanggil kita? Apakah kita mengatakan atau menjawab, "Ya Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu"? Atau kita malah menjawab, "Nanti dulu ya Tuhan, aku lagi seru main game nih, main Mobile Legends, main PUBG, main Among Us, dan lain-lain." Teman-teman, suara Tuhan itu datangnya tidak bisa kita duga. Ia bisa datang kapan saja, ketika kita siap maupun ketika kita tidak siap. Dalam persiapan kita untuk menyambut komuni pertama, kita perlu menyiapkan dan memantapkan diri supaya hati kita dapat pantas dan sedia untuk menyambut Tuhan, dan kita siap untuk mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau mengikuti Engkau." Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang ketiga. Hal ketiga yang ingin Frater bagikan kepada teman-teman adalah Yesus mengajak kita untuk bersatu dengannya. Yesus mengajak Petrus dan Yakobus serta Yohanes untuk mengikutinya, untuk menjadi sahabat seperjalanan Yesus. Dengan demikian, mereka bersatu menjadi satu saudara, menjadi satu komunitas yang utuh. Di dalam perayaan Ekaristi, Yesus hadir secara utuh dan sungguh di dalam rupa roti dan anggur yang telah imam berkati, yang telah Romo berkati. Dengan menyantap tubuh dan darahnya, kita diajak dan dipersatukan dengan Yesus. Coba mari kita bayangkan bersama-sama teman-teman, ketika kita menyantap tubuh dan darah Yesus, kita semakin dekat dengan Yesus, karena Yesus mau masuk ke dalam diri kita. Yesus mengetuk hati kita dan menuntun kita kepada kebaikan. Frater,
Bagaimana nih dalam kondisi dan situasi pandemi seperti ini? Papa, mama, kakak, dan aku belum bisa menyambut komuni kudus. Aku aja umurku belum 18 tahun untuk pergi ke gereja. Jangan khawatir teman-teman. Kita percaya dan berharap bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di balik segala peristiwa ini untuk kita semua. Tuhan tidak pernah menyulitkan kita dengan tantangan yang berat. Justru melalui tantangan yang dapat kita lewati, Tuhan mendidik kita supaya kita dapat bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan semakin dewasa di dalam iman. Kerinduan kita dalam menyambut komuni akan terobati setelah pandemi ini selesai. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tidak hanya hadir di dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur, tetapi Tuhan juga hadir secara utuh di dalam sabdanya. Ketika kita sedang berdoa bersama dengan keluarga, berkumpul, mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberkati kita, dan menyatu di dalam diri kita. Teman-teman yang terkasih, demikian permenungan kita pada hari ini. Jadi ada 3 hal yang telah Frater bagikan hari ini kepada teman-teman, yaitu bertolak ke tempat yang dalam. Lalu Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, dan Yesus mengajak kita untuk bersatu dengannya. Semoga permenungan ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan komuni pertama. Oh iya, ada tugas untuk teman-teman supaya kita semua semangat dalam mempersiapkan komuni pertama ya. Silahkan teman-teman mengajak papa dan mama, kakak atau adik untuk berdoa bersama. Kita mohon rahmat supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat pergi ke gereja bersama dan melayani Tuhan, dapat menyambut tubuh dan darah Tuhan juga. Setelah berdoa, teman-teman bisa bertanya kepada papa dan mama mengenai pengalaman papa dan mama ketika menyambut komuni pertama. Bagaimana sih perasaan papa dan mama ketika menyambut komuni pertama? Ceritain dong, Pak, Ma. Dulu kisahnya gimana? Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita dapat berguna untuk persiapan kita dalam menyambut komuni pertama. Sampai jumpa dalam pelajaran kita selanjutnya. Dadah.